Anggota DPRD Lampung Tengah Daerah Pemilihan 5 menggelar reses untuk menampung aspirasi masyarakat di Kecamatan Semuti Agung, Senin 24 Oktober 2022. Kegiatan reses tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono. Acara reses tersebut juga dihadiri Ketua 1 Julius Heri, Wakil Ketua 2 Firdaus Ali, Lambok Nenggolan, Najamuddin, Agus Wandi, Majar Fitri, Johari Subing, dan Ariswanto. Reses tersebut juga turut dihadiri Camat Semuti Agung, sejumlah kepala kampung, tokoh masyarakat, dan tokoh adat setempat. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dalam kesempatan tersebut, Camat Semuti Agung Dedi Arianto Yurida SSTP mengucapkan terima kasih atas kehadiran anggota DPRD Lampung Tengah dari Dapil 5 dalam rangka menampung aspirasi warga masyarakat Kecamatan Semuti Agung. Dedi menjelaskan terkait fasilitas infrastruktur yaitu tentang proyek pembuatan lampu dan marka jalan di Kecamatan Semuti Agung amat sangat dibutuhkan warga masyarakat. Dengan harapan segera terwujud mengingat ini untuk keselamatan dan kenyamanan warga masyarakat terlebih di musim penghujan tiba. Tadi diberikan kesehatan berkumpul dalam suasana yang lumayan gerah, sejuk, gerah dan sejuk. Mudah-mudahan bisa memberikan aspirasi kepada para anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang hadir pada kesempatan hari ini. Salawat dan salam marilah kita sanjung agungkan karya kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama saya mengucapkan ya. Volumenya paling bawah ya. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih telah memberikan waktunya kepada kami semua di sini untuk memberikan aspirasi kepada bapak-bapak ibu sekalian DPRD Kabupaten Lampung Tengah agar bisa memperjuangkan di gedungnya supaya bisa terrealisasi. Kemarin terakhir di Bumi Kencana saya tadi sempat ngobrol terrealisasi di anggaran perubahan tahun ini. Yang kedua untuk pengusulan lampu jalan dan marka jalan yang hasil dari kegiatan fisik jalan rigid beton dari Bandar Jaya Subang. Mungkin kita belum tahu pemasangannya di mana, tapi mohon arahannya dari para kepala kampung titik-titik mana yang memang rawan. Dan marka jalan, khususnya marka jalan yang memang lebih ditekankan lagi ketika ini sudah mulai masuk musim penghujan. Artinya ketika malam suasana gelap, jalan tidak bisa dilihat sama sekali, apalagi di badan jalan tinggi. Jadi saya mau walaupun dari kabupaten sudah menganggarkan perubahan untuk lampu jalan dan marka jalan, tolong juga para kepala kampung menggerakkan masyarakatnya untuk
di badan jalan yang belum ditimbun diratakan dengan badan jalannya. Yang kedua, kejadian sudah pernah di Harapan Rejo tahun kemarin puting beliung, kita harus selalu waspada. Kemarin di hari Sabtu di Simpang Agung, balai kampungnya atapnya rubuh, itu juga tolong menjadi waspada di setiap masyarakat. Tolong himbau masyarakatnya, Bapak Kepala Kampung, tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di sini untuk selalu waspada. Curah hujan mulai meninggi, perkiraan BMKG di 3 hari ke depan curah hujan mulai meninggi. Artinya ketika sudah mulai curah hujan, tolong antisipasi masyarakatnya. HP dimatikan, listrik tolong dicabut, jangan sampai terjadi konsleting ketika ada petir yang menyambar. Bukan hanya kita mengantisipasi puting beliung, angin lebat, tapi terjadi kebakaran juga. Kemarin juga di Mujirahayu juga didatangi dari BPBD, dari Damkar, sudah diberikan nomor HP. Ketika terjadi kebakaran bisa menghubungi pihak Damkar. Nomor teleponnya dari Pak Kakang Mujirahayu bisa di-share di grup-grup, disebarluaskan. Dan juga ketika ada kegiatan-kegiatan lainnya bisa saling berkoordinasi juga. Itu saja dari saya. Silakan Bapak semua yang hadir di sini, silakan sampaikan aspirasinya sebanyak-banyaknya, nanti akan ditampung oleh dari DPRD Kabupaten Lampung Tengah, bisa diakomodir, mudah-mudahan bisa diakomodir. Agak sedikit pusing tadi Pak Ketua beserta rekan-rekan DP5 terkait masalah anggaran dana, tapi kita sebagai masyarakat hanya bisa mengusulkan, mudah-mudahan terrealisasi, gitu ya Pak Ketua. Itu saja dari saya. Semoga kita semua dapat diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala bala bencana musibah di kecamatan kita dan Kabupaten Lampung Tengah umumnya. Saya akhiri, karena bahasa Sikampur banyak mandiawan bahasa Sikampur ujung menikmati kubah maaf kali boro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono yang memimpin dalam reses tersebut mengatakan terkait apa yang disampaikan oleh Camas Putih Agung mengenai lampu jalan ini, untuk anggaran perubahan tahun ini telah masuk dan segera direalisasikan pemasangannya. Baiklah Bapak dan Ibu yang sangat saya hormati, tadi disampaikan oleh Pak Camat terkait dengan reses yang lalu, Pak Kepala Kampung Bumi Kencana meminta untuk dipasang marka jalan. Insya Allah di anggaran perubahan ini sudah ada. Kemudian terkait dengan lampu jalan juga yang menjadi usulan, insya Allah juga sudah ada, ya, artinya sudah terrealisasi. Kemudian di ujung sana juga jembatan juga sudah jalan. Artinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, kami sudah membuat pos-pos yang skala prioritas untuk kepentingan rakyat. Tadi sudah disinggung sama Pak Camat, kami tadi di dalam sudah pusing Pak. Karena APBD kita tahun ini terkena COVID P3K. Kalau 2 tahun, 3 tahun yang lalu kita kena COVID-19, kemudian kita kena COVID PMK, besok kita kena COVID P3K. Yang anggarannya kurang lebih 160 sampai 165 sampai 180 miliar. Gaji tersebut harus dialokasikan untuk gaji P3K. Wajib hukumnya karena mereka sudah diberikan SK, dan itu tuntutan bapak-bapak semua karena guru kita banyak yang honor, dan itu kita serap dan kita alokasikan. Pemerintah pusat tadinya menjanjikan gaji dari pemerintah pusat, ternyata masih dari APBD Kabupaten Lampung Tengah. Yang kedua, kita sudah memasuki tahun politik yaitu pilkada di 2024. Karena pilkada juga anggaran berasal dari APBD Kabupaten Lampung Tengah, yang nilainya kurang lebih 85 sampai 100 miliar. Artinya uang kita sudah otomatis wajib hukumnya, bisa nggak bisa kurang lebih 300 miliar habis untuk P3K dan pilkada. Catat aja nggak apa-apa, nanti siapa tahu masih bisa kita bagi.
Jadi reses ini tujuannya di samping menyerap aspirasi, juga menyampaikan program-program yang berjalan dan akan berjalan nantinya untuk dibahas dalam pembahasan APBD Kabupaten Lampung Tengah. Karena setelah ini kami akan membahas terkait dengan APBD murni 2024 23 ya. Berarti merakyatnya juga. Tapi saya salut sama Pak Najjar. Begitu saya panggil itu, dia langsung nyambung nyanyi Indonesia Raya kan. Berarti merhatiin juga. Gitu. Berarti Pak Najjar tadi perhatiin juga, bukan saya, mungkin teman-teman yang lain juga memperhatikan kan. Pak Camat tolong dibina ya Pak Camat ya. Karena itu stafnya Pak Camat, Pak Kepala Kampung aja disuruh kok staf Pak Camat enggak. Kalau memang nggak bisa ya suruh inspektor atau membinanya. Ya. Kalau sampai saya masih melihat lagi itu nanti kemudian di acara-acara resmi, ini udah catatan pertama saya. Kemudian terkait dengan anggaran-anggaran yang lain, saya sudah berpesan karena pangan lagi berkembang dunia. Saya minta baik dari kabupaten, provinsi maupun pusat untuk stressing bagaimana pemenuhan bibit-bibit bantuan kepada para petani. Jadi saya minta nanti karena dari pusat juga akan turun, dari provinsi juga akan turun, bantuan-bantuan tersebut manfaatkan dengan baik. Provinsi sudah mulai melakukan pendataan, sudah mengirimkan dan lain sebagainya. Karena terakhir saya ketemu kepala dinas provinsi, saya sudah berteriak terkait juga sesiat dan lain sebagainya. Karena anggaran Kabupaten Lampung Tengah yang betul-betul sangat minimal, artinya kami DPRD saling bersinergi dengan teman-teman yang ada di provinsi maupun pusat untuk terus melakukan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Dan insya Allah karena tahun depan sudah masuk tahun politik, saya rasa akan banyak program-program yang turun baik dari pusat maupun provinsi ya Pak ya. Kalau dari Lampung Tengah tadi sudah saya sampaikan kurang lebih yang bisa dialokasikan untuk infrastruktur dan lain-lain setelah diambil untuk gaji dan lain sebagainya, kalau nggak salah sekitar 265 sampai 350 miliar. Itu APBD kita. Memang nilainya sangat besar. 2,7 triliun. Tetapi ya itu tadi yang untuk infrastruktur, karena kesehatan, pendidikan jelas 20%, kesehatan 15%, pertanian, baru yang lain. Cuman kita sudah sepakat dengan jalan mantap yang terikat dalam RPJM juga harus terpenuhi. Jadi terkait dengan infrastruktur jalan secara terukur tetap akan dilaksanakan kalau nggak mau RPJM tersebut dinilai gagal oleh pemerintah provinsi dan pusat. Untuk itu saya berharap nantinya pada saat ada usulan-usulan yang sudah dibahas dalam RPJM, baik kampung, kecamatan maupun kabupaten sinkron. Kalau stressing itu satu titik itu, karena kalau mau minta banyak duitnya berenggan. Manfaatkan administrasi dana kampung sebaik-baiknya. Karena pemerintah pusat malah menambahkan ADD kepada kampung. Karena dinilai berhasil dalam penanganan COVID dan lain sebagainya, ADD ternyata efektif. Jika pemerintah pusat justru menambahin alokasi untuk ADD. Nah, tetapi bagaimana kemudian ADD ini dimanfaatkan oleh teman-teman di kampung untuk membuat unit usaha yang bisa menguntungkan dan mendapatkan PAD untuk kampung tersebut. Ini yang justru harus menjadi stressing daripada teman-teman para kepala kampung dan aparaturnya. Banyak pola-pola yang bisa diterapkan. Saya sudah memberikan contoh yang ada di Varia. Ternyata dia bisa membangun balai kampung senilai 1 M lebih dari badan usaha milik kampungnya swadaya. Beli semen, batu dan lain sebagainya semuanya dari badan usaha milik kampung, tenaganya bergotong royong. Itu sudah 1,5 M yang tertanam nilai ini.
Ini tadi Wakil Ketua 1 Pak Yulioseri ada laporan, Pak Camat ada laporan, Balai Kampung Seperti Agung rubuh. Proposalnya sudah dibawa Pak Camat, minta rekomendasi kami. Tadi Pak Maka 1 ngomong, kemana aja dan ADD-nya, tapi nggak berani ngomong, nyuruh saya. Nah, hal-hal seperti ini sebisa mungkin diminimalisir sama teman-teman di kepala kampung. Karena jujur kalau satu kampung semua minta rehab kampung, otomatis sudah 200 juta. Duit yang ada dibagi setiap kampung itu 1 miliar saja nggak rata. Karena jumlah kampung kita 311 kampung dan kelurahan. Makanya ada skala prioritas terkait dengan pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah, apalagi tahun depan. Tapi mudah-mudahan kami bisa menyisir, menambah PAD dan lain sebagainya, termasuk sebagai penyondol dak dan sebagainya. Terakhir saya kemarin mendatangkan Ketua Komisi 4, Dirjen Tanaman Pangan, kemudian Dirjen Pertanian, meminta pembangunan perbaikan bendung Seputi termasuk saluran primer dan sekundernya. Dan sudah dijawab ya, artinya kami tidak ada stressing ke sana. Nanti akan saya sampaikan pada pembahasan anggaran bahwa bendung sudah kami usulkan ke pemerintah pusat, langsung Ketua Komisi 4 yang hari ini janjinya langsung koordinasi dengan Ketua Komisi 5 karena bidangnya di situ. Dan insya Allah nanti tanggal 3 akan saya tanyakan lagi sampai di mana progres. Karena saya sudah meminta juga surat kepada Bupati untuk membuat surat usulan perbaikan bendung Wais Putih, saluran primer dan sekundernya. Saya juga sudah meminta kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi yang juga asisten 2, PJ asisten 2, membuat surat yang ditandatangani oleh Gubernur mengusulkan hal tersebut. Dengan bahasa Lampung Tengah ini penyuplai pangan untuk wilayah lain, surplus pangan di Provinsi Lampung yang bisa dikirim ke Sumatera, Jambi, Jakarta, dan Bengkulu, tetapi tidak ada insentif yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Lampung Tengah oleh rakyat Lampung, untuk rakyat Lampung Tengah. Saya juga besok setelah reses mungkin akan membuat surat juga kepada Ketua Komisi 4 dan Ketua Komisi 5 terkait hal itu secara institusi sebagai Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Saya rasa itu nanti langsung saja sesi tanya jawab, ditanyakan kepada siapa. Nantinya di sini ada, saya kenalkan dulu anggota DPR yang hadir hari ini. Yang paling sebelah kiri berbaju putih pakai gambar kupu-kupu itu Pak. Saya mengklarifikasi yang pertama, alhamdulillah kalau usulan saya yang di reses kemarin di Kampung Bencana bertemu Bencana sudah bisa realisasi yang tidak kalah pentingnya Pak. Saya berharap untuk jembatan antar kampung antara Bumi Bencana dan Adi Jaya ini betul-betul memperhatikan. Itu kemarin saya pasang pakai bambu Pak, karena sudah 2 kali motor itu masuk. Akhirnya untuk ini saya kasih bambu. Mungkin beliau bapak-bapak nanti melewati bisa tidak. Karena juga terlalu sempit dan untuk kembali sudah bilang Pak. Jalan 1 antara perbatasan Bumi Bencana dan Adi Jaya Pak. Yaitu karena mengingat dananya juga nggak begitu banyak, kelihatan banyak purpose-nya, saya hanya mengusulkan untuk fasilitas umum. Ini karena menyangkut Seputi Agung juga semuanya. Yaitu yang perlu saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua Pak Enjani, kaitan dengan petani singkong tahun ini informasi subsidi dicabut, tidak boleh beli pupuk subsidi untuk singkong. Sedangkan singkong harganya sekarang seperti ini. Mohon diperjuangkan Pak Enjani bisa bekerja dengan
para toke-toke singkong agar singkong nanti diberi harga yang standar sehingga petani tidak terlalu kesusahan karena beli pupuk udah susah, jual singkong juga murah. Ya, yang kedua jagung. Diberi pembangunan kalut Pak, kalut jalan Berem, jalan Catu itu kan banyak yang diputus-putus. Perbatasan Panggung kena 200 meter Pak, itu kan kalau ditaruh nanti tanahnya supaya diusahakan oleh masyarakat. Ya sepanjang jalan ini Pak, jalan bangunan baru ini kan perlu taruh. Jalan beton itu minta ditaruh semua kayak gitu. Jalan Medan itu Pak, arah sana kan ditaruh. Yang kedua ini Pak, pengasan jalan di sekitar Tugu Pasar Simpang Pak, mengurangi kepadatan kendaraan arah yang dari timur ke barat supaya bisa lewat sebelah kiri itu perlu di order lah Pak. Di order lah, bukan di outlet. Pernikahan Simpang Pasar Pak. Tugu itu kan tanah Pak. Nah itu kan udah beberapa ikut reses, itu usulan saya cuma itu aja Pak, ada lagi. Terima kasih dari saya. Dan terkait keluhan petani mengenai normalisasi bendungan dan pembersihan irigasi primer maupun sekunder yang penuh lumpur dan tanaman liar juga sudah disampaikan kepada Komisi 4 DPR RI dan Dirjen Ketahanan Pangan beberapa hari lalu. Menurut Sumarsono, setiap tahun saat musim tanam, para petani di wilayah Kecamatan Seputi Agung, Terbanggi Besar, dan Seputi Mataram selalu mengeluhkan kekurangan air. Padahal saat proses tanam padi dibutuhkan air yang cukup sehingga pertumbuhan bisa normal dan hasil dapat maksimal. Ada keluhan masyarakat menanam jagung, jagungnya boleh, menanam padi, asam-asaman. Ini ternyata saya datangkan BPTP pada pengajian teknologi pertanian Provinsi Lampung, ternyata keasaman kita tinggi dan dibutuhkan geologi untuk menekan pH tanah. Tetapi kalau meminta bantuan kapur, saya tidak janji. Cuman kalau pengadaan geologi untuk bagi masyarakat, mau berapa dengan harga kalau nggak salah antara 28.000 ya per kilo. Hah? 800 atau berapa per kilo? Kalau nggak ada 800 per kilo, silahkan yang pesen sama saya sambungkan sama orang. Cuma kalau nunggu bantuan, saya akan sampaikan. Cuma kalau Lampung Tengah sepertinya nggak mungkin, nggak ada uangnya. Karena begitu Musirahi Simpang Bantu, wilayah timur juga sama kan. Cuma secara bertahap kalau memang memungkinkan, untuk provinsi nanti akan saya sampaikan lagi karena tanggal 3 saya juga akan ada acara terkait hal itu di Bandar Mataram misalnya. Terkait dengan harga singkong, terkait dengan pupuk subsidi singkong, insya Allah subsidi singkong tetap akan mendapatkan pupuk itu. Amin. Karena informasinya dicabut itu. Ya kemarin kan dicabut, tapi kami kemarin sudah panggil menghadirkan Ketua Komisi 4 dan Irjen Kementerian Pertanian, ada Pak Rijani, waktu dia Pak Rijani ya, ada Pak Lambo dan teman-teman yang lain. Kami juga mengeluhkan itu dan akhirnya dicabut. Karena bahasanya kalau nggak salah hanya kitab suci yang nggak bisa dirubah. Karena ini kepentingan rakyat, untuk ketahanan pangan juga kita, tidak ada salahnya kalau singkong juga akan diberikan. Ya Pak ya. Terima kasih. Terkait dengan harga, sepanjang nggak nakal sebetulnya kami yang mau mengawalnya. Cuman tadi saya lewat ke sini, singkongnya juga saat ini dicabut Pak. Kebanjiran. Nah, kira-kira sampai kalau pukul 200 belum? Nggak punya pabrik. Nah kan, karena nggak ada apa-apanya kan. Kita harus fair play loh ya. Saya bukan bergerak pabrik. Pabrik itu unit usaha yang juga mencari keuntungan, gaji karyawan, nilai duit bank, bayar bunga. Tidak singkong sampai ini. Itu tadi dicabut. Iya. Kita pulang sana kita lihat. Iya. Dicabut. Iya. Sekarang kebanjiran. Singkong ini sampai ini. Bukan sampai ini. Pak Ketua itu kebetulan aja Pak Ketua. Ya musim hujan pada dicabut semua. Dan setiap bulan-bulan ini musim tanam sawah harga pastikan seperti ini Pak. Iya. Karena singkong itu masalahnya. Pabrik nggak mungkin ini siji-siji. Dan sampai pasti jualnya kelapa dioplos.
Dek iki iso sugih, lebih pinter awake dhewe ora usah diakali. Ya kan? Arep diakali apa ketemu sama dia. Belum lagi tambahin micin katanya. Kayak tanah. Sesidak maju mundur mobil ditumpahin. Tanahnya ada seton. Nempel di bawah, paling bawah itu tanahnya ada seton. Terus saya mau ngomong apa? Intinya itu ya. Terkait dengan bibit jagung yang harganya sampai mahal, ya namanya kapitalis, Pak. Dan ini yang paling kita takutkan sebetulnya. Pada saat kita sudah tergantung dari bibit itu, kita nggak pernah mau memproduksinya. Kalau bibitnya digosok mau dia mau apa kita? Kita mau nanam. Bibit nggak punya terpaksa beli. Nah, tetapi walaupun seperti itu nanti tadi sudah saya sampaikan, kami juga sudah mengusulkan untuk pengadaan bibit padi dan jagung kepada pemerintah provinsi dan pusat. Ya, kalau musim tanam ini kan diperkirakan bulan depan. Kalau nggak salah sekarang lagi pendataan itu. Nah, kita sampai siapa yang tahu apa tidak dari kabupaten sampean. Selesai ya Pak Banti ya. Pak Supriyono sudah itu. Kalau usulan yang kemarin sudah, terkait jembatan itu kalau nggak salah sudah ada tapi duitnya belum cukup. Itu aja ya. Udah di bulan balik, gue saya gambar. Kenapa misalnya? Nah, itu udah ada dalam rencana. Kalau kemarin bahkan sudah ada dalam anu, tapi duitnya nggak cukup. Kalau terkait dengan talus sepanjang itu sabar ya Pak. Talunya di sana itu samping juga itu dari provinsi. Masa di perbatasan Sipang itu ada kok nggak dilanjutin gitu loh Pak saya. Itu nggak enak. Kami ini kan pengen betul semua kampung tengah ini bagus. Kalau bahasa bupati, gunakan kualatin nggak ketemu. Iya Pak. Dan tadi sudah saya sampaikan uang kita hanya ada sekian, itu untuk bisa bangun. Dan itu akan dipakai untuk skala prioritas. Kalau ada pembangunan besar dan panjang, itu pasti dana dari pusat. Kami hanya memberikan dana pendamping untuk perencanaan dan pengawasan saja. Dalam adalah dari kubu itu Oleh karena itu, Sumarsono berharap apa yang telah diusulkan pemerintah pusat segera terrealisasi agar para petani bisa bercocok tanam tanpa ada kendala dan bisa panen dengan hasil yang memuaskan. Ada yang terrealisasi. Amin. Saya pastikan. Ya. Dan kami pasti tetap akan berjuang untuk rakyat Lampung. Kedua kalinya minta maaf karena kami harus menjalankan tugas dan ini tugas kita bersama, bukan hanya tugas anggota DPRD, tugas kita bersama. Tadi saya sampaikan kepala kampung seperti Agung itu aja dari pikiran kami. Roboh. Usai pelaksanaan reses yang berlangsung di Aula Kecamatan Seputi Agung, Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono menanggapi adanya musibah angin puting beliung, yaitu robohnya salah satu balai kampung di Kecamatan Seputi Agung. Segera ia tindak lanjuti melalui Basarnas. Kemudian ada balai kampung yang kebetulan roboh karena kena puting beliung. Saya meminta kepada Basarnas nanti koordinasi dengan Basarnas untuk bisa dialokasikan untuk terkait dengan bencana ini kan, karena memang alokasinya ada di sana. Kemudian jembatan antara Seputi Bumi Kencana dengan Seputi Agung yang ada di Adijaya dan Bumi Kencana karena sudah ada memakan korban. Tahun kemarin sih sebetulnya sudah ada alokasi itu, tapi karena kemampuan keuangan yang daerah yang belum cukup sehingga belum bisa direalisasikan. Tadi kenapa kapur menjadi prioritas? Kenapa pangan lagi mengguncang dunia? Ya, jadi hanya dengan perbaikan itu maka kecukupan pangan akan tercukupi. Tanpa itu tanam gagal dan pangan kita akan terancam. Kebutuhan Lampung Tengah sendiri untuk memperbaiki unsur hara banyak. Sesuai dengan luasan lahan yang ada dikali 2 ton. Kita membutuhkan waktu berapa lama tuh Pak? 3 tahun. 3 tahun. Turut-turut.
Kemungkinan mampu nggak Lampung Tengah untuk memperbaiki itu? Ya makanya kita minta sharing antara pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat. Nanti kebetulan kita ada link itu kan, di provinsi ada, di pusat ketua komisinya Pak Sudin SI. Artinya kita tetap mengupayakan. Kita upaya. Di tempat yang sama, Wakil Ketua 1 DPRD Lampung Tengah Julius Heri Susanto mengatakan dari hasil reses di Kecamatan Seputi Agung terdapat keluhan para petani terkait harga singkong dan jagung yang tak stabil. Julius Heri Susanto menjelaskan pihak DPRD khususnya Dapil 5 akan menampung keluhan dan akan segera menindaklanjuti. Selain itu, Julius Heri Susanto berpesan kepada masyarakat agar memasuki tahun politik ke depan saat memilih calon bupati yang tepat dan sudah terbukti dalam mengabdi dan melayani dan telah banyak prestasinya. Kembali ke masalah Kita bisa melihat saat ini toren-toren yang sudah dilakukan Musa Dito itu luar biasa dan mendapatkan penghargaan yang banyak dan juga program inovasi terutama dengan bunga kampung menjadi program andalan mereka. Kemarin Pak dari Kementerian Keuangan itu dapat penghargaan apa Pak? Saya masih kurang paham penghargaan apa ya. Yang jelas di Lampung Tengah sudah WTP terkait itu dari Kementerian Keuangan dan ini menjadi salah satu contoh kepada kabupaten yang lain dan kepada masyarakat khususnya saya berharap mengimbau mari kita pertahankan bersama seperti itu. Kembali ke masalah reses Pak, tadi banyak yang disampaikan masyarakat apa aja sih Pak? Terutama masih infrastruktur jalan Mas, ada yang jembatan, terkait harga dari harga bahan baku ya terkait tanaman singkong dan tanaman jagung yang itu menjadi PR kita bersama karena kita melihat kalau cara menanamkan petani itu pasti lebih pandai dari kita dan kita sebagai abdi mereka sebagai pelayan masyarakat bagaimana caranya kita mempertahankan harga yang ada seperti itu. Bang, untuk usulan pembangunan tol tadi gimana itu Bang? Sejauh ini masih kita bahas dan seperti apa baiknya bersama teman-teman di tim badan anggaran karena alhamdulillah saat ini kita lagi membahas pembahasan di tahun anggaran 2023 ke depan. Untuk kemampuan APBD sendiri apakah rembuk bersama dengan teman-teman kita akan prioritaskan pembangunan yang ada Mas ya karena kita cukup tahu kemampuan keuangan daerah kita yang minim ya dan kita PR kita banyak satu mobil pilkada yang kedua dengan P3K yang ribuan jumlahnya dan itu menjadi kewajiban dan wajib pemerintah daerah harus memberi salary kepada mereka. apakah ada potensi untuk melakukan pinjaman daerah kembali Bang? Bila itu dirasa perlu, saya selaku dari anggota DPRD, saya mengimbau memang harus dilakukan seperti itu. Karena apa? Pinjaman ini kan yang penting untuk dari Lampung Tengah, jurnalis LDS TV mengabarkan.